A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Bersama-sama kita kembali bersyukur, alhamdulillah, rahmat, hidayah, petunjuk dan kasih sayangnya Allah masih tetap diberikan kepada kita bersama. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini kaum muslimin dan kaum muslimat, kita akan lihat salah satu perintah Allah kepada kita, yakninya ibadah sholat berjamaah. Khusus tentang ibadah sholat berjamaah, ada beberapa konsep yang perlu kita yakini. Konsep yang pertama, sholat berjamaah itu perintah Allah dan perintah Rasul. Ingat itu. Jadi sholat berjamaah itu Allah langsung perintah, Allah langsung sebut dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in. Banyak ulama tafsir kita menafsirkan kata-kata warka'u ma'arraki'in itu ruku, sama-sama ruku, seperti sholat berjamaah. Ini salah satu, banyak lagi ayat-ayat yang lain, banyak lagi hadis-hadis yang lain yang kita yakini. Begitu kita yakini bahwasanya ibadah sholat berjamaah itu Allah perintah, Rasul perintah, pasti endingnya positif, dampaknya keselamatan bagi kita dunia dan akhirat. Pasti itu. Karena yang perintah Allah. Jadi apa saja yang diperintah oleh Allah, dampaknya hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Tapi begitu sebaliknya, begitu yang dilarang oleh Allah, apa saja yang dilarang oleh Allah, apa saja yang dilarang oleh Rasul, dampaknya mudarat bagi kita di dunia, mudarat bagi kita di akhirat. Beginilah bentuk kasih sayangnya Allah dengan hamba-hambanya, khususnya kita orang-orang yang beriman. Karena Allah yang perintah ibadah sholat berjamaah, apa dampaknya? Apa manfaatnya dari perintah Allah itu akan kita kutip manfaatnya, keistimewaannya melalui ayat dan hadis-hadis yang lain. Satu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, memang indah, Islam ini indah. Satu, kaum muslimin dan kaum muslimat kepingin enggak ditolong Allah. Ditolong. Seluruh kita butuh pertolongan, Pak. Butuh pertolongan, Bu. Apalagi kita manusia lemah. Disebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita enggak punya kekuatan, kita enggak punya daya, yang punya kekuatan punya daya. Allah butuh enggak ditolong oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamikum. Wahai orang-orang yang beriman, tolong agama Allah, tolong agama Allah. Allah akan menolongmu. Salah satu komponen untuk menolong agama Allah, salah satu komponen, kita sempurnakan yang wajib. Khususnya ibadah sholat. Bagaimana agar ibadah sholat kita itu sempurna?
berjamaah, Pak. Jadi orang yang istiqamah memelihara ibadah sholat berjamaah dipastikan akan dipelihara oleh Allah. Allah yang akan memelihara. Allah yang akan nolong. Allah yang akan melindungi. Begitu ditolong, begitu dilindungi oleh Allah. Ada ayat Al-Quran penguat yang lain. Disebut oleh Allah. Pak, Bu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah, kamu menang tuh. Kamu berhasil tuh, kamu beruntung tuh. Kepingin jadi orang berhasil, kepingin jadi orang beruntung, tidak akan pernah rugi, tidak akan rugi hidup di dunia. Tidak akan pernah rugi hidup di kubur, apalagi di akhirat. Kita akan beruntung di dunia, beruntung di kubur, beruntung di akhirat. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Untuk agar sempurna khusyuk ibadah salat itu diperintah oleh Allah. Warka'u ma'ar raki'in. Kamu ruku, kamu sujud bersama-sama. Berjamaah satu. Kepingin ditolong oleh Allah ya. Yang kedua. Kita kepingin tidak didoakan oleh malaikat Allah. Jadi ada beberapa kelompok manusia yang selalu didoakan malaikat Allah. Salah satu kelompok yang selalu didoakan oleh Allah adalah kelompok orang yang istiqamah menjaga ibadah sholat berjamaah. Luar biasa ibu-ibu kaum muslimin. Kalau malaikat Allah doakan. Jangankan malaikat Allah doakan, Bu, Pak. Teman saja mendoakan kita, luar biasa bahagianya. Luar biasa. Luar biasa. Coba. Tak pernah didoakan oleh teman kita. Luar biasa bahagianya, Pak. Sekarang bukan teman yang doakan. Bukan kiai, bukan buya, bukan ustaz. Tetapi malaikat diperintah langsung oleh Allah. Allah langsung perintahkan malaikat untuk selalu doakan orang-orang yang istiqamah jaga ibadah salat berjamaah. Dalam penjelasan yang lain ada dua model doa yang dipanjatkan oleh malaikat kepada Allah untuk orang-orang yang sholat berjamaah. Yang pertama, dia minta ampuni orang ini ya Allah. Ampuni. Kita minta diampuni oleh malaikat kepada Allah. Tapi lagi pertanyaan, apa ampunan kita? Perlu kita? Perlu, Pak. Perlu, Bu. Kalau kita tidak dapat ampunan dari Allah, dosa kita tidak diampuni oleh Allah, hidayah tertutup bagi kita. Hidayah tertutup. Iman kita rusak. Reda Allah tidak ada, Pak. Jadi reda Allah ada apabila dosa kita diampuni. Berkah Allah ada pada diri kita apabila dosa kita diampuni. Hidayah Allah datang kepada kita apabila dosa kita diampuni. Begitu kita tidak dapat hidayah, begitu kita tidak dapat berkah Allah, Pak, tidak terbuka kesempatan bagi kita untuk lakukan ibadah-ibadah yang diridai Allah, Pak. Orang tahajud, awak tidak suka, Pak. Orang baca Al-Quran kita tidak mau, Pak. Orang wirid kita tidak ikut. Yang senangnya, Pak, maksiat. Yang senangnya maksiat, menyia-nyiakan waktu. Itu hidayah, itu petunjuk yang tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Kita tidak dapat ampunan. Sekarang salah satu cara Allah, kasih sayang Allah kepada kita
agar kita diampuni, malaikat disuruh oleh Allah. Disuruh malaikat oleh Allah untuk doakan orang yang selalu istiqamah jaga salat berjamaah. Kemudian doa berikut dari malaikat, malaikat mendoakan kepada Allah untuk disayangi, Pak. Disayangi, Bu. Kalau Allah yang sayang, Pak. Kalau Allah yang sayang, Bu. Apa? Pastilah, Pak. Pasti. Selamat di dunia, selamat di kubur, dan selamat di akhirat. Kita hidup yang kan kita cari itu, Pak. Kasih sayang dan ridanya Allah. Salah satu cara untuk mendapatkan kasih sayang dan ridanya Allah, Allah perintah malaikat untuk doakan kita-kita yang istiqamah untuk jaga sholat berjamaah. Yang kedua. Yang ketiga, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah yang dirahmati Allah. Mau enggak gitu? Ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Mau enggak gitu? Kenapa? Gitu. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menshalla isya'i fi jama'atin. Nah, gitu. Siapa yang salat isya berjamaah, seolah-olah kata Rasulullah nisful lail. Seolah-olah dia sudah beribadah setengah malam. Setengah malam kalau di tempat kita ini Pak dan Ibu 6 jam beribadah. Gara-gara lakukan ibadah salat berjamaah isya. Kemudian mensolat subuh gitu dilanjutkan begitu oleh Nabi. Fi jamaatin gitu. Ngikuti pula jos salat subuh berjamaah. Faka'annama. Maka dia benar-benar sudah melakukan ibadah semalam penuh. Siapa kuat Pak dan Ibu lakukan ibadah satu malam penuh? Siapa kuat? Tidak ada yang kuat kita Pak dan Ibu. Fisik kita tidak kuat untuk itu. Tidak kuat. Mau betul iman kita, tapi fisik kita tidak kuat untuk itu. Sekarang dengan lakukan isya berjamaah, dengan lakukan subuh berjamaah, insya Allah nilai pahala beribadah semalam penuh dapat bagi kita bersama. Luar biasa. Luar biasa. Kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan pengiring begitu. Bukan hanya dilipat gandakan gitu. Dalam hadis yang lain ada yang sebut 25 derajat, ada yang sebut 27 derajat ketimbang salat sendirian. Penjelasan ulama kita antara derajat satu dengan derajat yang kedua gitu. Jaraknya Pak, jaraknya. Itu 500 tahun akhirat. 500 tahun akhirat. Satu hari di akhirat berdasarkan penjelasan ulama kita 1000 tahun di dunia. Coba bayangkan. Nanti derajat kedua 500 tahun lagi. Derajat ketiga 500 tahun lagi. Inilah yang dimaksud oleh Allah. Allah lipat gandakan pahalanya. Allah akan sempurnakan pahalanya. Allah akan sempurnakan janjinya bagi orang-orang yang istiqamah. Lakukan ibadah sholat berjamaah. Luar biasa kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Terakhir ini kita kutip. Terakhir. Dampak dari perintah Allah untuk lakukan ibadah sholat berjamaah. Apa yang terakhir begitu? Kaum muslimin, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kontinu, orang yang istiqamah jaga ibadah sholat berjamaah, dia akan dibebaskan dari api neraka, akan dibebaskan dari sifat munafik. Bahkan gitu, penjelasan Rasulullah kita, Rasul kita, pembeda orang beriman dengan orang munafik, lihat ibadah sholat subuh dan isyahnya begitu.
Sempurna kapan? Begitu sempurna subuh dan isyanya, beriman. Begitu tidak sempurna, munafik. Begitu disebut munafik, Allah sebut al-munafikun humul fasikun. Orang munafik itu orang fasik, fasik. Bahasa kampung saya fasik itu gila. Allah nyebut gila. Jangan kita pelihara gitu. Kita sudah menganggap beriman ternyata enggak kiranya. Kasihan kita nanti Pak. Kasihan Pak, kasihan. Janganlah Pak. Nah, itu dampaknya, itu bentuk kasih sayang Allah perintahkan kepada kita ibadah sholat berjamaah itu gitu. Kita akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Kita akan dibebaskan oleh Allah dari orang munafik. Dari sifat-sifat orang munafik. Bahkan kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Kepingin tak doa kita didengar. Kepingin tak hajat kita dikabulkan oleh Allah. Kepingin tak cita-cita kita disampaikan oleh Allah. Orang yang kontinu ibadah sholat. Orang yang istiqamah jaga ibadah sholat berjamaah. Jaminan Allah. Untuk kabulkan doanya. Jaminan Allah. Untuk sampaikan hajatnya. Luar biasa ibadah sholat berjamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, di samping keistimewaan yang kita sampaikan tadi, itu baru hanya segelintir kecil begitu. Luar biasa banyaknya lagi. Tidak mungkinlah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah disampaikan pada waktu yang sangat terbatas ini. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah ya Rabb. Berikan hidayah kepada kami ya Allah. Berikan petunjuk kepada kami ya Allah. Dapatlah kami untuk lakukan selalu ibadah sholat berjamaah. Sampai akhir hayat kami Engkau panggil ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Banyak maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.